Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sabto Harsoya. Saya mohon dengan hormat Ibu Maria Rawati ya. Ibu Maria Rawati bisa pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Ibu Maria. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, ini kami sungguh bersyukur Tuhan atas pertolongan Tuhan, atas kasih Tuhan yang Tuhan berikan pada kami masing-masing. Di malam hari ini Tuhan mempersatukan kami kembali untuk menaikkan doa misi kami pada malam hari ini ya Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Sabto Harsoyo. Biarlah Tuhan akan memberkati, akan mengurapi, akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Sabto, sehingga Roh Kudus-Mu senantiasa menolong dan menyertai Bapak yang di surga. Biarlah kebenaran yang disampaikan benar-benar akan menguatkan hati kami dan menguatkan iman kami, sehingga hari semakin rindu untuk memuji Tuhan, semakin rindu untuk berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, bagi hamba menyerahkan persekutuan pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau akan terus menyertai, menolong dan memberkati Bapa ini. Seluruh doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh doa ini. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, waktu saya serahkan kepada hambanya ya Bapak Pendeta Sabto Harsoya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki Pak Sabto, ya, ya, mungkin belum di mute ya, makasih Pak. Baik ya, sebelum kita akan memasuki doa bersama, kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan malam hari ini sangat singkat ya. Satu ayat saja, bahkan tidak semua kalimat dalam ayat itu kita akan baca. Mari kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-8. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun dapat menyembah dia. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya memang sengaja untuk tidak membaca semua ayat tersebut, semua kalimat dalam ayat tersebut ya. Kalau kita mendengar kalimat atau penggalan kalimat tersebut, saudara sekalian, sebagai orang-orang percaya pasti kita akan bersuka cita ya. Kita akan memuji Tuhan atas kalimat yang tertulis, yang terucapkan di dalam sebagian ayat tersebut, Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebetulnya kita tahu bahwa kalimat itu diucapkan bukan orang yang betul-betul rindu mencari Yesus, bahkan boleh dikatakan bukan dari hati yang baik. Kalimat itu sebetulnya diucapkan oleh seorang yang hatinya buruk. Ya. Nah, saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan merenungkan renungan singkat sebelum kita berdoa. Saya beri tema renungan malam hari ini, berita indah Natal, karena kita sedang memasuki suasana Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Berita indah Natal. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Natal itu selalu membawa keindahan,
mengapa berita Natal itu selalu menyatakan keindahan. Saya menemukan sisi yang merasa sangat penting dari peristiwa itu, bahwa sebetulnya Natal itu berbicara mengenai kemurnian, sesuatu yang murni. Nah, saya kira kita bisa memahami itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemurnian itu selalu indah, ya. Kemurnian itu selalu indah. Nah, saudara sekalian, mengapa kemurnian itu indah? Karena kemurnian itu sebetulnya, atau Natal itu sebetulnya menyatakan kemurnian kasih Allah kepada manusia itu. Nah, kita akan mencoba, Bapak Ibu sekalian, melihat dua sisi yang sangat penting yang dikaitkan dengan keindahan Natal. Ya, keindahan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus itu, ya, yang muncul, yang tumbuh dari kemurnian kasih ilahi itu sendiri. Sekali lagi, Injil itu adalah berita kasih Allah yang paling murni. Dan saya merasa di dalam kehidupan ini tidak ada yang lebih murni selain daripada kualitas kemurnian Allah sendiri yang telah mewujudkan kasih-Nya yang murni itu melalui putra tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh selamat, kehidupan kekal. Saya menjadi ingat kisah Pak Stuart Moles, Bapak Ibu sekalian. Pak Moles sebelum di SD Efrata dia di Madiun, dan saya lupa ingat apakah adik Graham atau kakaknya Graham itu lahir di Indonesia, dan pada waktu itu sempat sakit, ya. Bayi kecil ini sakit dan dibawa ke Skotlandia, dan ternyata dirawat dalam sebuah rumah sakit itu. Pak Mus cerita, bayi ini sudah penuh dengan selang-selang untuk menolong bayi ini bisa bertahan hidup. Dan puncak cerita itu, Bapak Ibu sekalian, pada waktu bayi ini mulai dalam keadaan sangat kritis, bayi itu dipangku oleh Pak Moles. Dan di pangkuan Pak Moles ini, putranya ini meninggal dunia. Lalu Pak Moles itu mulai mempertanyakan itu kepada Tuhan. Tuhan, saya ini sudah meninggalkan negeriku dengan semua kemajuan negeriku dan tinggal di negeri yang sangat jauh dari kemodernan dan sebagainya. Mengapa engkau tidak menyembuhkan anakku? Pak Mus cerita pada waktu itu seperti dia mendengar suara di dalam hatinya itu. Seperti suara yang mengatakan, Pak Mus merasa itu suara Roh Kudus gitu ya. Mengatakan, kamu kehilangan anakmu meninggal di pangkuanmu dan kamu tidak bisa menghidupkan dia. Aku kehilangan anakku dan aku bisa menyelamatkan dia, tapi aku mengizinkan dia mati, sangat menderita. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, Injil ini begitu murni. Injil ini membakar hati kita. Dan kalau kita bisa mengasihi Tuhan, saya tidak mau mengatakan lagi bertahan di dalam Tuhan. Tidak. Karena hidup di dalam Tuhan itu jauh lebih indah dari kehidupan apapun yang dapat kita bandingkan dari hidup di luar Kristus. Jadi itu sungguh-sungguh anugerah Allah yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus,
Malam hari ini kita akan merenungkan Injil sebagai berita yang sangat indah. Karena keindahannya itu terpancar dari kemurnian kasih Allah itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena Injil itu begitu murni. Karena Injil itu begitu murni. Maka kita menemukan di sini dua makna yang tersirat yang sangat indah sekali. Kita berdoa supaya hati kita bergembira, meluap dengan syukur karena Injil itu. Karena Injil itu begitu murni, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang tersirat di dalam firman ini ialah Injil itu tidak bisa dikotori oleh keburukan manusia. Amin. Injil tidak pernah bisa dikotori oleh keburukan, bahkan seburuk apapun manusia itu. Itulah sebabnya kita bisa mengerti perkataan Rasul Paulus. Pada waktu Rasul Paulus mengatakan, bagaimanapun juga Injil diberitakan, entah dengan maksud baik, entah dengan maksud yang tidak baik. Pada waktu orang memberitakan Injil dengan maksud tidak baik, itu sama sekali tidak akan sanggup sedikit pun mengurangi keindahan Injil itu sendiri. Nah, ini adalah poin pertama sekali yang sangat penting. Injil itu begitu murni. Begitu murninya Injil itu, sehingga seburuk apapun manusia tidak akan pernah bisa mengotori Injil itu. Injil perlu dibela enggak? Tidak perlu. Tidak perlu dibela. Emas yang murni itu tidak perlu banyak penjelasan. Diuji dengan suhu yang paling tinggi sekalipun, emas tetap emas. Dia akan tetap keluar sebagai emas yang murni itu. Itulah Injil, saudara-saudara. Kita mengetahui bahwa kalimat yang indah tadi, pergilah, selidikilah, ya. Terus nanti beri katakan kepada saya, kalau sudah kamu ketemu dengan bayi itu, katakan kepada saya mau datang, saya mau menyembah dia. Itu dikatakan siapa? Pada waktu itu dikatakan orang yang dicatat paling jahat pada zaman itu. Karena itu dikatakan oleh Herodes. Ya. Herodes. Kurang apa Herodes? Hanya satu kekurangan Herodes. Hatinya jahat. Betul? Saya selalu ingat Pak Joseph Tong. Pak Joseph Tong pernah mengatakan gini kepada anak-anak muda mahasiswanya itu. Saudara, kalian boleh tidak punya banyak uang. Kalian boleh tidak punya nama yang termasyhur terkenal. Kalian boleh saja tidak memiliki jabatan yang tinggi. Tapi satu hal yang kalian tidak boleh tidak punya. Hatimu tidak boleh jahat. Herodes punya semua. Tapi satu yang dia tidak punya. Hati yang baik. Dan kita tahu hati yang jahat itu luar biasa dampak kerusakannya itu. Herodes pada waktu pertama kali mendengar ada raja yang baru lahir, saya tidak bisa memprediksi usia Herodes pada waktu itu, pasti sudah dewasa, mungkin mendekati 40 atau berapa, ya bisa juga 50. Pada waktu dia mendengar dari orang-orang Majus ada bayi yang lahir, dia malah bukan senang. Sedangkan regenerasi ini senang gitu ya. Wah, nanti akan ada muncul. Ini malah gak senang. Loh, ini seandainya ini bayi ini baru akan jadi raja, masih berapa puluh tahun lagi gitu loh ya. Tapi namanya hati jahat tetap jahat ya. Ya. Takut disaingi. Takut digeser. Bukan oleh raja yang sepadan, oleh bayi yang baru lahir. Lahirnya pun tidak tahu di mana. Ya. Akhirnya menjadi licik dia. Takut disaingi, takut digeser, akhirnya mulai tumbuh trik yang licik. Setelah licik,
menjadi tega. Nah, gitu ya. Membohongi orang Majus yang tulus itu dengan enak saja. Tidak ada semacam suara hati nurani gitu, seolah-olah seperti itu. Dan berikutnya dia melakukan perbuatan yang luar biasa, kekejaman yang luar biasa. Sehingga Alkitab mencatat situasi setelah kelahiran Yesus dan Yesus harus pergi ke Mesir, diselamatkan di Mesir. Dikatakan oleh firman Tuhan, nanti pada waktu itu akan ada tangis di Rama, karena ibu-ibu akan kehilangan bayi-bayinya, anak-anak laki akan dibunuh. Saudara sekalian, mungkin untuk mengatakan seperti ini sekarang tidak ada beban ya Bapak Ibu sekalian. Tapi coba bayangkan kalau pada waktu itu betapa mengerikannya situasi seperti itu. Bayi-bayi dicari, dibunuh. Rakyat tidak berdaya karena yang datang adalah pasukan dan tentara-tentara. Elit mungkin pada waktu itu dikerahkan untuk mencari bayi-bayi laki-laki. Hanya karena apa? Hanya karena takut digeser dan takut disaingi. Hatinya jahat. Kurang apakah raja itu? Saya kira seorang raja dia tidak kekurangan apapun, ya. Dia berbicara, dia punya tahta, dia punya tongkat kekuasaan, dia punya kekayaan, dia punya harta, dia punya kewenangan, dia punya pasukan yang sangat kuat. Ya. Apa saja yang dikatakan dan diinginnya pasti dituruti pada waktu itu sebagai raja. Tetapi saudara sekalian, limpahnya kekayaan itu tidak bisa mengalahkan hati yang jahat. Itulah sebabnya Yesus Kristus harus lahir di dunia ini. Karena manusia berdosa memiliki kegagalan yang absolut. Dia tidak mampu memiliki hati yang baik, dalam pengertian dia tidak punya kesanggupan untuk taat kepada Allah. Ini cilaka. Manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang seharusnya menyembah Allah, mentaati Allah, berubah menjadi makhluk yang melawan Allah dan tidak berkenan karena ketidaksanggupannya untuk mentaati Allah. Haleluya. Ini luar biasa. Dan ini adalah kemurnian yang tidak bisa ditandingi oleh ajaran manapun juga di dunia ini. Saudara sekalian, ini menjadi sebuah keadaan yang sangat ironis kalau kita perhatikan itu. Perhatikan saja ini. Justru di pusat-pusat peribadatan dan pusat agama, di situ terjadi praktek-praktek kejahatan yang luar biasa. Betul? Di mana saja, di agama dan kepercayaan apa saja. Di zaman Perjanjian Baru kita mengenal istilah pelacuran bakti dan bisnis di tempat-tempat tempel-tempel itu. Bagaimana mungkin? Dan itu terjadi. Saya kapan tuh membaca di sebuah tayangan YouTube di YouTube itu, di Jawa ini ada sebenarnya sebuah tempat gunung gitu ya, di mana orang itu datang ke sana dan mencari berkah gitu ya. Tapi syaratnya aneh, walaupun nanti akhirnya kita tahu itu adalah semacam pelacuran terselubung, tapi diketahui masyarakat. Jadi syaratnya itu mereka harus melakukan pergaulan yang bebas. Ada sebuah kondisi yang sangat kontradiktif karena kemurnian itu tidak ada di dalam diri manusia, dalam diri kita. Kita harus memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah supaya kemurniannya itu dibagi kepada kita. Dibagi kepada kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Mengapa Injil itu indah? Karena Injil itu murni, karena begitu murninya dia tidak bisa dikotori oleh keburukan apapun juga. Haleluya, kita jadi semangat sekali. Ya, kita sudah memilih, kita sudah dipilih dan memilih jalur yang benar. Pada waktu kita memutuskan untuk melakukan sebuah pengelolaan Injil sepanjang hidup kita bagi kemuliaan Tuhan demi pemberitaan kasih Kristus itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Injil itu indah? Keindahan Injil itu terpancar dari kemurniannya. Mengapa? Karena yang kedua,
Injil itu atau yang murni itu selalu menumbuhkan sukacita. Amin. Saya selalu sering katakan kepada teman-teman mahasiswa ya, makin semester itu wajahnya harus makin ceria. Jangan makin semester wajahnya makin menyeramkan, tapi tidak ada di SD Prata. Artinya apa? Kita mesti enjoying God. Saya suka sekali dengan pernyataan Agustinus, Bapak Gereja itu ya. Itu suka sekali. Ini bukan saya temukan, ditemukan Pak Tong juga. Dia mengatakan, Pak Agustinus itu mengatakan bahwa sebenarnya kekristenan itu hanya satu. Kekristenan itu hanya berbicara mengenai to enjoying God. Hal mengenai menikmati Tuhan. Menikmati kemurnian Allah itu. Kita menjadi orang yang selesai. Kalau kita terus-menerus setiap hari mencicipi kemurnian Allah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil selalu menumbuhkan sukacita. Orang Majus, ya, ini adalah mewakili kaum elit, ya, seorang intelektual, astronom termasyhur pada waktu itu. Sukacita enggak? Sukacita. Ya, ada orang Kristen itu kalau nggak hati-hati juga kadang-kadang anti dengan orang pinter gitu ya. Salah ya. Saya selalu katakan kepada anak saya, dulu anak saya sering mendapatkan WA untuk diskusi malah kekristenan. Aduh Pak, kekristenan itu kok susah ya. Akhirnya saya jawab secara diplomatis, kalau kita ingin menjadi orang yang cerdas, jadilah orang Kristen. Dan itu benar. Karena apa? Pinter itu bukan berbicara mengenai tingginya intelektualitas, bukan. Pinter itu berbicara mengenai wisdom, hikmah. Betul? Karena Amsal mengatakan itu ya, awal dari pengetahuan adalah masalah takut akan Tuhan. Saudara perhatikan saja di mass media kita sekarang, banyak orang-orang pinter-pinter itu jadi aneh-aneh ya. Ya oke lah, kita tidak mau membicarakan itu. Saudara sekalian, Injil selalu menumbuhkan sukacita. Gembala itu mewakili kelompok masyarakat yang sederhana tentunya ya. Tapi saya pikir juga pasti bukan anak-anak, ini adalah gembala yang dewasa. Karena dia harus menjaga ternak di padang, yang pasti padang itu kan gambarannya bukan tempat yang nyaman dan aman ya. Artinya dia orang-orang yang dewasa. Walaupun pada cerita Natal sering gembala itu diperankan anak-anak kecil. Lucu ya, enggak apa-apa, baik ya. Tapi ya saya senang juga. Lucu sekali pakai topi domba ya. Oke lah, enggak apa-apa. Gembala itu mewakili kelompok masyarakat sederhana. Jadi kelompok yang paling tinggi sampai kelompok yang paling rendah tidak dibedakan dalam hal apa? Dalam hal menerima pembagian sukacita dari kemurnian Injil itu, saudara sekalian. Imam Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis ya, mewakili seorang rohaniawan, pasti sudah lanjut juga. Dia bersukacita. Saking sukacitanya dia membuat puisi dan membuat lagu, betul ya? Membuat lagu. Bukan hanya itu. Bayi yang di dalam kandungan, yang masih dalam kandungan Yohanes Pembaptis melonjak. Sukacita. Pernah membaca mengenai kisah Simeon dan Hana? Simeon adalah seorang warga biasa tapi sudah lanjut usia, dia rajin ke bait suci. Sedangkan Hana ini adalah nabiah. Pada waktu dia bertemu dengan Yesus, dia bertemu dengan kemurnian. Dia menjadi orang tua yang berbahagia. Saudara sekalian, mari kita berbahagia. Ya. Mari kita menggali kebahagiaan ini. Siapapun kita, berapapun umur kita. Ya. Terutama bagi Bapak Ibu yang sudah seusia dengan saya, hampir 60 tahun gitu ya. Harus mengambil keputusan untuk hidup bahagia. Nah itu ya, hidup bahagia. Nah sekarang ada banyak trik. Bahagia itu bisa dikelola melalui makanan kita, nutrisi kita harus betul diatur ya. Jangan sampai umur 60 masih suka gini aja. Jangan, harus diatur. Jangan dalam nama Tuhan Yesus 15 tusuk gini terus. Jangan.
Ya diatur, makanannya diatur, minumannya diatur. Terus apa yang diatur? Katanya itu emosinya diatur. Ya namanya manusia kadang-kadang itu ya marah ya. Tapi kalau marah sudahlah diatur gitu ya. Toh kadang-kadang itu sesuatu tidak terlalu prinsip. Ambil nafas yang dalam, diatur. Juga ada trik olahraga teratur. Ya. Saya itu suka jalan Bapak Ibu sekalian. Sejak anak-anak saya itu sudah mandiri, dia sudah SD, ya. Saya cukup banyak waktu pagi, saya selalu jalan sejak di Taman Aloha itu keliling sampai sekarang. Nah, sekarang anak saya Mbak Tika ikut-ikutan. jalan saja, jalan setengah jam pulang. Saudara sekalian, kemurnian itu menumbuhkan sukacita. Jadi jangan pernah mau tidak sukacita, jangan. Karena apa? Karena kita sudah diberi yang paling murni dalam hidup kita. Apa yang diberi Allah kepada kita? Kemurnian kasih-Nya di dalam hidup kita. Ya. Hanya orang-orang yang berbahagia bisa memberitakan dan membagi Injil. Ya. Karena tanpa kebahagiaan, orang mungkin menikmati seperti Herodes ya. Orang mungkin menikmati Injil itu, tapi kita sendiri ya, justru kehilangan kekayaan dan kebahagiaan Injil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersyukur sekali lagi untuk masa-masa Natal ini, kira ini akan menumbuhkan kembali lebih dalam hati kita sukacita, kegembiraan, kerinduan untuk membagi hidup, membagi berkat kepada banyak orang. Saya mohon Bapak Eko Junianto ya bisa bersyukur untuk firman Tuhan ini dan melanjutkan dengan persekutuan doa. Terima kasih.